Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Rabu 24 November 2021 dengan judul Ia Pasti Muncul Seperti Fajar. Ayatnya di dalam Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Apa yang telah kita lakukan tidak boleh menempatkan periode itu pada pekerjaan kita. Kapten keselamatan kita berkata, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Secara konstan kita harus bertumbuh. Hidup kita selalu berada di bawah kuasa Kristus. Doa adalah sarana kesuksesan yang diurapi oleh surga. Permohonan, petisi, permintaan antara manusia dan manusia, menggerakkan manusia dan melakukan tindak sebagai bagian dalam mengendalikan bangsa-bangsa. Tetapi doa menggerakkan surga. Hanya kuasa yang datang sebagai jawaban atas doa yang akan membuat manusia bijaksana dalam hikmat surga dan memungkinkan mereka bekerja dalam kesatuan roh, bersatu oleh perdamaian. Doa, iman, kepercayaan pada Tuhan membawa kekuatan ilahi yang membuat perhitungan manusia pada nilai sebenarnya tidak layak. Di sepanjang zaman Allah telah memberikan wahyu ilahi kepada manusia, sehingga dengan demikian ia dapat memenuhi tujuannya untuk membuka secara bertahap ke dalam pikiran doktrin kasih karunia. Sikapnya dalam menyampaikan kebenaran yang diilustrasikan dengan kata-kata muncul seperti fajar. Dia yang menempatkan dirinya di tempat yang dapat diterangi oleh Tuhan, bergerak maju dari terang fajar yang hanya sebagian hingga cahaya penuh pada siang hari. Saat matahari atas tugas belas kasih dan kasihnya, sementara sinar matahari pagi hari menyinari kanopi langit dan memperindah hutan dan gunung, membangkitkan dunia dengan bayangan malam, sehingga para pengikut Kristus harus maju dalam tugas mereka. Adalah tugas setiap orang muda untuk menempatkan dirinya dengan pasti dan tanpa syarat di pihak Kristus agar ia dapat bertumbuh manusia seutuhnya dalam Kristus Yesus. Dia kemudian akan ditulis sebagai manusia dewasa dalam kitab Allah dan akan menjadi manusia dewasa tidak hanya dalam pikiran manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa akhir dari segala sesuatunya segera akan tiba. Itulah makanya umat Tuhan perlu mempersiapkan diri dengan cara bagaimana kita semakin dewasa dalam pertumbuhan kerohanian kita. Tuhan katakan bahwa Dia akan hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita. Sama seperti fajar, Dia akan muncul di pagi hari untuk bisa menyinari kita dan memberikan dukungan untuk kita dapat berjalan bersama dengan Dia. Biarlah kita berada di dalam tuntunan cahaya kemuliaan Tuhan di setiap hari yang akan menerangi jalan-jalan kita, sehingga membangkitkan kita untuk tetap setia di dalam kebenarannya. Dan biarlah kita akan menempatkan diri kita di dalam Tuhan, terlebih lagi bagi orang-orang muda di akhir zaman ini, supaya dapat bertumbuh sebagai manusia yang seutuhnya, bukan hanya di dalam pikiran manusia, tetapi juga dewasa di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur dan bersukacita dapat menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah kiranya Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengarkan lewat renungan ini mendorong kami untuk dapat tetap setia dan menerima terang kebenaran Tuhan yang muncul seperti fajar di pagi hari, yang akan memampukan kami untuk bisa tetap kuat di dalam menghadapi segenap tantangan cobaan, sehingga itu menjadi satu penopang bagi kami juga untuk dapat berdiri teguh dan juga ya Bapa semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Dan pada saatnya, maka bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah pun
Engkau akan melayakkan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini, pada saat kami akan melakukan segenap tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini, Hamba-Mu menyerahkan bagi semua umat-Mu di mana saja pun berada. Kekuatan dan kesehatan Engkau akan hadirkan dalam kehidupan. Jauhkan dari sakit penyakit ya Bapa. Dan terutama berkat perlindungan Tuhan bagi semua anggota keluarga. Dalam pekerjaan berikanlah senantiasa berkat yang berkelimpahan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memberkati bagi semua rumah-rumah tangga yang memiliki pergumulan, problema ya Bapa, baik secara finansial, demikian juga hubungan di antara suami istri bersama dengan anak-anak. Biarlah berkat Tuhan melalui kehadiran-Mu menjadikan rumah tangga menjadi Eden yang kecil di dunia ini, sehingga ada sukacita dan kebahagiaan. Hamba-Mu berdoa bagi gereja dan dalam memenuhi tugas tanggung jawab pelayanan bersama dengan umat-umat Tuhan. Biarlah dapat bersatu untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan perintahkan, sehingga pekabaran kebenaran Tuhan dapat dinyatakan bagi banyak orang yang akan dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhanlah akan memberikan kesembuhan, pemulihan yang datangnya daripada-Mu saja. Tuhan, teringat kepada semua umat-umat Tuhan, baik anak-anak yang yatim dan piatu bersama dengan para janda yang membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan menjadi penopang bagi mereka. Cukupkan dalam semua keperluan dan kebutuhan mereka, supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan di setiap harinya. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini Hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.